Kembali di area Kamandanu TV, zona inspirasi lintas generasi. Bisa dimakan ya. Sekarang saya sedang berada di kota Solo dan secara khusus saya mau mereview kuliner bebek. Nah, banyak info bahwa bebek yang satu ini sangat beda, yaitu bebek bumbu Madura, dan cara pengolahannya pun beda, kemudian juga rasanya juga beda dengan yang lain. Dan saya sangat penasaran karena ini juga merupakan salah satu pelopor bebek bumbu hitam di kota Solo. Nanti juga kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, dan saya harap setelah kalian nonton video ini, kalian akan semakin terinspirasi dan semakin termotivasi untuk berkarya, terutama untuk berwirausaha. Baik, ini dia nasi bebek Mpok Yeyen. Selamat siang Mbak, boleh diperkenalkan dulu nih Mbak, dengan Mbak siapa, asalnya dari mana? Oh ya, nama asli sih Yeni Riani AS, tapi nama bekennya Riani Azahra, ya nama bisnis gitu. Tapi aku di usaha yang ini, nasi bebek ini membrandingnya sebagai Pok Yeyen. Pok Yeyen, asal dari mana Mbak? Asalnya orang Betawi dari Kalideres, tapi 2011 ini udah hijrah ke Solo, pindah semua. Udah jadi orang Solo berarti ya? Iya, KTP ganti juga. KTP udah ganti. Oke, baik. Ini kita mau bahas soal kuliner bebek bumbu Madura, khas Madura. Nah, Mbak ini kan bukan orang Madura sebenarnya ya. Kok bisa buka bebek khas bumbu Madura? Ini ceritanya gimana Mbak? Boleh diceritain sedikit awalnya seperti apa sih? Ya. Bebek bumbu hitam Madura ini kan sangat populer ya di Jakarta ya, rasanya yang enak banget, pedes banget gitu. Nah, waktu tinggal di Jakarta itu saya tiap hari beli, dan begitu pindah ke Solo ceritanya kangen deh sama bebek ini gitu. Nah, bagaimana caranya saya pengen makan bebek ini gitu, terus explore lihat-lihat semua resep. Nggak ada yang mirip kok rasanya sama yang di sana gitu, sampai saya tuh kursus dimintain orang bayar 20 juta, saya mau gitu. Tapi baru di DP 5 juta orangnya udah ngeblokir saya gitu, dan itu kejadiannya beneran gitu. Nah, akhirnya dari tahun 2011 saya hunting resep ya, dibantu dengan adik saya di Jakarta. Setiap ketemu orang Madura dia tanyain apa resepnya, ini bisa nggak, terus dia kontak saya, Kak ini ada orang Madura Kak, begitu terus. Jadi adik saya hunting resep, saya yang praktek. Tapi masih belum cocok gitu rasanya, belum sama yang di Cipondoh itu ya. Ada satu tempat di Cipondoh Tangerang itu enak banget nasi bebeknya, dan akhirnya terus saya eksplor sendiri, malah terus nemu. Tapi waktu itu belum langsung enak sampai sekarang seperti sekarang gitu. Jadi respon teman-teman tuh biasa banget. Jadi nggak ada respon, malah wah ini belum enak berarti. Terus saya eksplor terus. Akhirnya sekarang jualan di Solo, dan alhamdulillah semua bilang ya 99% ya cocok, enak. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh dari pertama trial sampai akhirnya menemukan bumbu yang pas, bumbu yang enak? Itu berapa lama kira-kira?
Prosesnya ya 6 tahun. 6 tahun. Pencarian resepnya 6 tahun gitu. Bahkan sampai sekarang yang di YouTube atau yang saya cari di majalah-majalah mungkin ya, saya belum nggak sama gitu dengan yang cara saya gitu. Oke, baik. Berarti kemudian gini, mulai buka bebek itu dari tahun berapa? Di Solo saya mulai berani buka itu 2015. Tapi hanya sebatas teman-teman. Saya pasang iklan, teman-teman yang beli, dan itu responnya masih belum bagus. Setahun kemudian itu terus latihan. 2016 baru berani buka warung. Dulu bukanya di perempatan Batik Semani dan di parkiran barat Solo Grand Mall. Nah itu udah mulai itu keterima gitu. Tapi caranya beda dengan yang sekarang gitu, teknik bikinnya. Tapi dulu udah enak. Oke, baik. Berarti memang dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan formula yang pas, yang enak gitu, Mbak ya. Kalau setahu saya, bumbu hitam Madura itu identik dengan pedas banget dan warnanya hitam. Nah, kalau di sini gimana, Mbak? Sama seperti itu atau seperti apa? Ya, saya jualan juga berevolusi ya. Saya juga jadi berubah-ubah. Awalnya tuh saya membawa yang khasnya, pedas banget dan hitam banget gitu. Tapi lama-lama kok responnya kurang bagus. Oh, apa ini yang salah gitu. Oh, berarti akhirnya sekarang setelah saya cari tahu itu level kepedesannya kita turunin, karena orang Jawa rata-rata kan sukanya manis ya kan. Apalagi Solo ya. Solo ya. Terus berarti yang saya rubah pertama level pedesnya turun. Terus kepekatannya itu bebeknya sendiri, kalau di Jakarta kan hitam banget ya. Nah, kalau di sini kita sematengnya bebek, yaitu warnanya seperti itu gitu. Memang perbedaan bebek bumbu hitam di tempat Pok Yeyen ini, kita bebeknya benar-benar bumbu hitam gitu, jadi bukan bebek goreng gitu ya, gitu. Oke, baik. Nah, sudah hampir 6 tahun berarti ya, dari 2015. Sudah ada berapa cabang? Alhamdulillah ada 4 cabangnya. 4 cabang. Nah, kemudian untuk jam bukanya dari jam berapa, Mbak? Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Oke, baik. Kalau untuk harga per porsi berapa, Mbak? Ya, ini mungkin konsep baru ya. Konsep baru makan bebek enak dengan harga murah gitu. Jadi saya bikin per porsi itu 16.000, sudah dapat nasi, dapat es teh. Wah, makanya ini laris banget setiap hari gitu. Wah, luar biasa. Ini sangat murah ini, ramah banget di kantongnya. Kalau untuk perbedaannya nih, Mbak, dengan bebek bumbu hitam yang lain dengan bebek Mpok Yeyen ini apa, Mbak? Bisa dijelasin? Iya, awalnya dulu di Solo ya 2015 belum ada yang jual bebek Madura ya, tapi sekarang sih udah mulai banyak bermunculan ya. Tapi tetap ada bedanya. Mereka biasanya bebeknya bebek goreng gitu, jadi digoreng sendiri, terus bumbu hitamnya bikin sendiri gitu. Jadi kalau kita memang dimasak bersama bebeknya, bumbunya menyatu gitu ya, terus emang ngerasa bumbunya itu enak banget. Nggak usah pakai bebek deh, bumbunya aja dimakan pakai nasi gitu, enak banget. Oke, baik, nanti kita akan cicipin bebeknya. Gini, Mbak, pernah mencapai rekor berapa dalam sehari untuk porsian? Kalau hitung porsian, pernah laku berapa porsi, Mbak? Kalau kita hitung omset sekitar 600 sampai 1 juta ya satu gerai. Berarti berapa porsi itu? Tapi omset yang terbanyak itu pernah sampai 30 ekor. Jadi sekitar 300 porsi. 300 porsi. Ya. Luar biasa. Dan kita itu omset terbanyak biasanya sih di hari Jumat ya, karena tiap Jumat itu kita ada acara ya sedekah gitu, Jumat berkah. Jadi pembeli itu pelanggan beli 2 gratis 1. Jadi rame banget itu, paling jam 12, paling lama jam 2 udah habis. Beli 2 gratis 1. Tiap Jumat. Tiap Jumat. Kemudian begini, Mbak, ini kan lagi masa-masa pandemi. Nah, kalau untuk omset sebelum pandemi dengan sekarang mengalami penurunan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dengan pandemi ini justru saya usaha dari rumah atau usaha kuliner ini makin bagus gitu. Makin bagus. Karena dengan adanya pandemi kan orang makannya nggak jadi turun jadi 1 kali sehari gitu. Malah banyak di rumah kan, jadi makin sering lapar gitu ya. Terus satu layanan dari kita yang
yang bikin rame itu adalah kita punya kurir-kurir yang langsung mengantarkan pesanan ke rumah pembeli gitu. Jadi tidak menunggu aplikasi gitu kan ya, mungkin agak mahal atau apa, tapi kita kasih layanan langsung yang ongkirnya pun lebih murah gitu. Oke, berarti memang ada kurir sendiri begitu ya? Punya kurir sendiri gitu, yang layanan cepat. Oke, baik. Ini masa pandemi dan kita juga tahu ya Mbak, banyak orang yang kena pengurangan karyawan, kemudian juga ada yang punya usaha kemudian gulung tikar, ada yang mengalami penurunan omset juga. Nah, Mbak sebagai seorang pengusaha kuliner, nah boleh kasih saran atau tips nih untuk teman-teman semua, terutama bagi mereka yang mungkin baru mau buka usaha, baru memulai untuk merintis usaha, ada kiat-kiat atau motivasi untuk mereka Mbak? Oh iya, siapapun ya kita itu yang pertama ya tidak mudah untuk menjadi pengusaha. Jadi kalau kita mau benar-benar jadi pengusaha tidak boleh berhenti belajar gitu. Jadi apapun yang mau kita tuju, kita mau usaha apa, kita mau bisa apa, pelajari di bidang itu, betul-betul pelajari dan jangan pernah merasa udah pinter ya, terus menggali terus berinovasi. Karena apa yang kita jual sekarang mungkin besok-besok udah rame kan. Nah, inovasi apa lagi yang biar usaha kita itu tetap bertahan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sukses selalu untuk usahanya. Baik teman-teman, ini dia bebek bumbu hitam dan ternyata benar ya. Ini benar-benar beda dengan bebek bumbu hitam yang lainnya. Kalau biasanya itu bebeknya digoreng, kemudian dilumuri dengan bumbu hitam, tapi kalau ini benar-benar beda banget. Nah, yuk langsung aja ya, kita cicipin bebeknya ini. Saya pengen nyobain dulu nih. Nah, jadi tanpa bebek dulu. Wah, kayaknya bumbu hitamnya tuh enak. Nasinya masih hangat, ternyata dimakan pakai bumbu hitamnya aja udah enak. Yuk kita cobain bebeknya. Tuh, wih, wah bebeknya empuk banget. Oh, kalau istilah Jawanya mereteli, nah, ini empuk banget nih bebeknya. Oh. Wah, luar biasa. Jadi bumbu hitamnya itu untuk rasanya cenderung ke asin gurih, tapi dominan ke gurih. Kemudian, nah ini satu lagi, ada serundengnya. Kalau serundengnya kan rasanya manis. Jadi kombinasi antara gurih dan manisnya tuh, enak banget. Dan tadi juga sudah dijelasin bahwa prosesnya beda. Wah, kalau bumbu hitam yang ini, jadi bebeknya itu memang dari mentah, itu diolah pakai bumbu dan bumbunya juga dari awal ya, jadi belum hitam sampai daging bebeknya itu sampai mateng, diolah di atas tungku dan juga sampai bumbunya menghitam, tapi memang tidak terlalu hitam pekat sih. Rasa rempahnya itu kuat banget dan resep banget, karena memang pengolahannya benar-benar maksimal. Kemudian ini juga ada sambal bawangnya, karena memang kalau untuk bumbu hitamnya sendiri sudah disesuaikan dengan lidah orang Solo terutama ya, jadi nggak terlalu pedas. Jadi pedasnya itu diimbangi dengan sambal bawang.
sih hanya 16.000 udah dapat es teh, free es teh. Wah, ini sangat-sangat murah sekali, terutama untuk kelas bebek ya. Ini menurut saya kelas bebek rasanya luar biasa, harganya istimewa, ramah di kantong. Informasi penting untuk teman-teman semua, nasi bebek Moyen ini juga menerima kemitraan. Kemudian juga khusus untuk bumbunya juga dijual. Mungkin teman-teman berminat, silahkan untuk kemitraan hubungi nomor di bawah ini. Kemudian juga sudah tersedia di Shopee juga dan juga di GrabFood. Sudah ada 4 cabang dan semuanya ada di Solo. Silahkan teman-teman yang berada di area Solo Raya, silahkan merapat ke cabang terdekat. Kemudian, nah, menurut saya ini bebek sangat luar biasa, sangat kreatif, sangat inovatif, dan untuk mendapatkan resep bumbu yang pas pun juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ternyata ya. Dan ini harusnya bisa memotivasi teman-teman semua, bisa menginspirasi kalian semua, terutama di masa pandemi ini, bagaimana kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, terutama dalam membuka usaha. Baik, cukup sekian dulu video saya kali ini, dan jangan lupa mari kita terus berkarya, ciptakan banyak ide-ide usaha, kurangi pengangguran di negara kita. Saya Arya Kamandanu, salam inspirasi.